Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 3 akan membagikan tutorial bagaimana sih cara menguasai teknik public speaking. Nah, pastinya teman-teman semua sering mendengarkan kata public speaking atau berbicara di depan umum. Sebelum ke materi, kami dari kelompok 3 akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Andri Herdiansyah. Halo Andri. Yang kedua ada Ardi Krisna Ramadan. Halo Ardi. Yang ketiga ada Purwati. Halo Dwi. Dan yang terakhir ada saya, Seni Puspitarani. Nah, mungkin sebagian dari kalian ketika berbicara di depan umum sering merasakan takut, tidak percaya diri, dan juga gemetar. Kadang meskipun sudah menyiapkan materi dari beberapa minggu sebelumnya, akhirnya tidak ada satu kata pun yang terlintas di otak kalian. Parahnya lagi, kalian sampai berkeringat dingin dan ingin segera keluar dari tempat tersebut. Tapi tenang aja, karena hal itu dirasakan oleh hampir semua orang yang berbicara di depan umum. Namun bedanya adalah para ahli dapat menyembunyikannya sehingga orang lain tidak mengetahui ketakutan mereka. Hari ini kelompok 3 akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana sih menguasai teknik public speaking atau berbicara di depan umum. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan teknik public speaking, ada beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh public speaker. Yang pertama adalah isi materi yang tidak jelas, bahasa tubuh yang pasif, nada suara yang monoton, ekspresi yang datar, dan tidak ada ilustrasi pada public speaking. Padahal teknik public speaking merupakan skill yang esensial yang perlu dimiliki oleh semua orang. Oke guys, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lanjut bahas bagaimana caranya agar bisa lebih menguasai teknik public speaking. Stay tune terus. Oke, yang pertama, persiapkan materi dengan baik. Komponen yang terpenting ketika ingin berbicara di depan umum adalah hal yang ingin kalian sampaikan kepada audiens. Untuk itu, disarankan bagi kalian mempersiapkan materi secara matang dan pastikan membagi materi menjadi 3 bagian, yaitu pembahasan awal, isi materi, dan penutup. Di awal, usahakan untuk menarik perhatian audiens dengan menyampaikan cerita, bertanya pengalaman, atau bisa juga memberikan fakta mengejutkan. Diisi, usahakan untuk menyampaikan materi yang terdiri dari cerita juga fakta. Bisa juga dengan memberikan ilustrasi yang memperkuat poin yang dibahas. Di akhir, jangan lupa untuk menyimpulkan kembali isi materi dan tutup dengan kutipan dari ahli atau ajakan call to action. Dengan tiga bagian ini akan lebih mudah untuk mencerna apa yang ingin kalian sampaikan. Jangan lupa untuk membuat materi yang simpel tapi mudah diingat oleh audiens. Apabila menggunakan bantuan PowerPoint, jangan menggunakan template yang memusingkan. Gunakan warna yang wajar dan usahakan lebih banyak gambar dibanding tulisan. Yang selanjutnya yang kedua, persiapkan diri. Hal yang tidak kalah penting dari isi materi adalah kalian. Kalian harus mengetahui identitas diri dan kenapa kalian pantas untuk menyampaikan materi di depan banyak orang. Untuk mempersiapkan diri dengan baik, diharuskan lebih banyak latihan karena
tidak ada hal yang instan dalam public speaking. Karena semakin banyak jam terbang kalian, pastinya kalian akan lebih baik di depan panggung. Selain itu, kalian juga dapat melakukan riset terlebih dahulu tentang tempat di mana kalian akan berbicara, agar kalian mengetahui kira-kira tempatnya sebesar apa, berapa audiens yang datang, dan bagaimana cara menguasai tata letak panggung. Yang terakhir, jangan lupa untuk memperkenalkan identitas diri kalian kepada audiens, agar audiens mengetahui siapa kalian dan mengapa kalian pantas berbicara di depan umum. Sekian. Yang ketiga, ada latih bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah salah satu hal yang esensial dalam public speaking. Karena bahasa tubuh adalah sesuatu yang menarik perhatian para audiens. Maka dari itu, kita harus melatih bahasa tubuh kita. Dalam bahasa tubuh, ada 3 poin. Yang pertama adalah gestur tangan, yang kedua ada eye contact, lalu yang ketiga ada volume suara. Dalam gestur tangan, kita sebaiknya menggunakan gestur tangan yang variatif. Maka dari itu ada beberapa cara untuk ada beberapa variasi dalam gestur tangan, seperti contohnya adalah ketika Anda menghitung, gunakanlah tangan untuk menghitung. Seperti contohnya ada 320 penduduk Indonesia begitu. Nah, karena itu maka nantinya audiens akan lebih tertarik perhatiannya kepada pembicaraan yang sedang dibahas, ataupun juga ada contoh seperti menunjuk PowerPoint. Dalam hal tersebut, fungsi dari menunjuk PowerPoint itu adalah untuk menekankan makna dari poin yang sedang dibicarakan begitu. Lalu yang kedua ada eye contact. Eye contact itu adalah hubungan tatapan gitu antara kita dengan audiens. Nah, kita tidak boleh lepas hubungan mata ini atau eye contact ini dengan audiens, karena itu pun juga akan menarik perhatian audiens dan berpengaruh kepada konsentrasi daripada audiens itu. Nah, jika kita usahakan untuk menjalin eye contact dengan menatap mata audiens, tetapi jika Anda belum terbiasa, tataplah dahi daripada audiens tersebut. Nah, eye contact ini juga harus dilakukan kepada seluruh audiens begitu. Jadi fokus kita kepada audiens itu tidak cuma hanya pada satu fokus, seperti fokus pada audiens yang di tengah saja, tapi juga harus berfokus pada seluruh, yaitu pada audiens yang di tengah, kanan ataupun kiri kalian. Nah, lalu yang ketiga ada volume suara. Volume suara itu adalah seperti tinggi rendahnya nada kalian itu harus diperhatikan. Seperti pada tahukah Anda di balik public speaker yang hebat terdapat ketakutan yang sama juga dengan Anda. Jadi intonasi itu harus ada tinggi rendahnya nada begitu. Lalu ada yang selanjutnya ada yang keempat,
sekarang ada interaksi dengan penonton. Nah, yang pertama dengan melibatkan penonton. Kenapa? Atau ini yang disebutlah interaksi dengan penonton, agar para penonton bisa lebih berfokus kepada kita sebagai pembicara, juga bisa dengan memberikan sedikit pertanyaan gitu. Semisal, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materinya, ataukah ada yang ingin bercerita tentang materi ini yang disampaikan. Nah, itu fungsinya untuk melibatkan penonton dalam suatu acara. Nah, yang kedua ada ice breaking. Nah, ini biasanya digunakan ketika pertengahan ataupun waktu-waktu yang senggang, itu biasanya diisi oleh ice breaking. Ini adalah salah satu cara yang paling jitu gitu untuk mencairkan suasana untuk para penonton agar lebih bisa menikmati materi-materi yang telah disampaikan dan ada biar fresh kembali lah gitu. Dan yang selanjutnya ada berikan yang terbaik. Nah, kenapa yang harus memberikan yang terbaik? Seperti berpenampilan yang maksimal. Nah, berpenampilan maksimal itu tentu saja suatu modal yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan berpenampilan yang sangat menarik sebagai pembicara, maka akan menyita perhatian yang banyak dari para audiens gitu. Nah, yang kedua, memberikan suatu yang berkesan, entah itu dari materinya ataupun dari gestur kitanya, itu akan menjadi kesan bagi para audiens. Nah, yang ketiga, memberikan energi yang positif. Nah, kenapa bisa karena energi yang positif itu bisa menular gitu. Nah, yang terakhir pun kalian harus menjadi versi diri kalian sendiri. Mungkin sekian. Nah, untuk mengingatkan teman-teman kembali, ada 5 cara menguasai public speaking atau berbicara di depan umum. Yang pertama, persiapkan materi dengan baik. Persiapkan materi secara matang dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pembahasan awal, isi, dan penutup. Buat materi yang simple tapi selalu diingat oleh audiens. Yang kedua, persiapkan diri, jangan lupa untuk banyak latihan dan kenali diri kalian sendiri. Cari tahu diri kalian dan jangan lupa untuk sampaikan kepada audiens mengapa kalian pantas berbicara di depan mereka. Yang ketiga, latih bahasa tubuh, yaitu dengan memperhatikan ekspresi, gestur, eye contact, volume suara, dan intonasi. Karena bahasa tubuh merupakan hal yang esensial untuk menarik minat para audiens. Yang keempat, ada interaksi dengan penonton. Bertujuan agar mereka berfokus kepada kalian. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan, melakukan ice breaking atau sharing pengalaman dari audiens. Dan yang terakhir, berikan yang terbaik. Jangan lupa selalu memberikan semangat terbaik kalian ketika mau berbicara di depan umum. Berikan energi positif kepada seluruh audiens karena energi positif dapat menular kepada orang lain. Jadilah diri kalian sendiri, jangan berusaha seperti orang lain yang tidak mencerminkan diri kalian. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video.